kakek sedang menggendong cucunya dan itu bukan fotonya Pak Jokowi dan kakeknya. Itu fotonya Pak Anies Baswedan. Jadi ini versi variasi dari yang bertahun-tahun lalu udah beredar. Nih. Joko Widodo keturunan China dan orang Tionghoa. Keturunan China dan orang Tionghoa. Apa bedanya nih? Ini gimana tiba-tiba bisa beredar lagi nih? Karena memang kemarin udah kita bahas Ya, Jokowi, Anies Baswedan, Sri Mulyani, Megawati, itu nama-nama yang ramai banget di timeline hoax ya. Betul, karena figur publik Mas. Dan mengundang. Apapun yang urusan sama China, Xi Jinping, kemudian pekerja dari China, TKA itu memang selalu menjadi sasaran hoax. Nah ini gimana cerita ini, Mas Ari? Jadi yang versi gambarnya itu ini yang banyak beredar itu kan ini ada 2 gambar nih Mas. Yang gambar pertama itu yang di sebelah kiri itu sebetulnya klasik ini. Gambar klasik bahwa yang kalau di hoaxnya itu ada yang tulisan Cina lalu disebutnya Oi Hoi Leong. Nah dibilang bahwa itu nama aslinya Pak Jokowi. Nah itu udah bertahun-tahun dari 2014 itu selalu muncul. Mau diklarifikasi berapa kali pun itu masih ada sebagian yang tidak menerima gitu ya. Nah tapi yang versi ini ditambahi karena formatnya media sosial tertentu di sini beredar di TikTok ya, itu kan vertikal. Nah buat mengisi layar bawahnya dia ditambahkan satu foto lagi di mana di situ kelihatan ada seorang kakek sedang menggendong cucunya dan itu bukan fotonya Pak Jokowi dan kakeknya. Itu fotonya Pak Anies Baswedan. Jadi ini versi variasi dari yang bertahun-tahun lalu udah beredar. Jadi memang waktu nama China-nya ya? Nama Oi Hoi Leong. Oh, Hoi Leong. Saya taunya kopi Tiem Oi. Bukan kopi tiam tuh. Taunya itu kalau ini. Tapi foto itu sebelahnya siapa nggak tahu juga. Dimirip-miripin kayak Pak Jokowi ya mudanya. Oh yang kiri ini. Yang ini. Kalau yang kiri ini kayaknya foto-foto suntingan, foto editan sih. Foto editan. Nggak ada orangnya kayaknya. Ini pakai software sih, pakai software kelihatan lebih muda gitu. Ada lagi versi yang lainnya Mas, versi boy band. Jadi foto dari boy band lalu mukanya dimudain, di situ kelihatan bahwa itu wajahnya wajah Pak Jokowi. Ya itu dalam tanda petik kreativitas sih. Ini muncul pertama di TikTok. Pertama di TikTok dan dia ngambil bahannya dari medsos lain. Ini kapan muncul lagi kok? Kan udah lama sekali ya. Iya, memang udah lama si video yang di atas ini. Ini asik ya. Dia kan sumbernya kelihatan dari forum Facebook. Gitu. Ini memang campuran Mas, sekali lagi di begitu banyak medsos sekarang ini memang yang beredar di satu medsos akan dibagikan di medsos yang lainnya. Nah, ini ngambil dari posting di grup Rakyat Bersuara. Nah itu disebutnya bahwa jadi Insinyur H Joko Widodo ternyata bukan Haji tapi Herbertus dibilang begitu gitu. Dan di dalam kurung Oi Hong Leong dibilang begitu. Nah ini dicampur, di bawahnya itu fotonya Anies Baswedan sama bapaknya sama kakeknya. Bapaknya dia kakeknya kayaknya kakeknya ini ya. Saya kakeknya namanya Baswedan juga lah ya, Abdul Baswedan, ya, pahlawan ya. Kok bisa-bisanya gitu ya? Ya itulah Mas. Tapi foto Anies Baswedan bersama kakeknya ini bener ya? Betul. Foto dan lama hitam putih ya? Iya, kalau orang mau ngecek pun sebetulnya tinggal diambil tangkapan atau screenshot lalu di crop gitu ya. Pakai Google Lens, gambar yang di bawah ini akan ketemu gitu, karena gambar yang sudah cukup terkenal banyak beredar. Ini pertama kali muncul di mana? Pertamanya TikTok di TikTok. TikTok ya? TikTok, tapi sumbernya ngambil dari itu. Itu Sisi Melati Al-Mablah. Ya, itu dia posting di Facebook di grup namanya Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Ada juga Rakyat Bersuara iNews. Kalau itu beneran itu. Ya. Ini rakyat apa nih begini nih? Ya benar. Oi Hong Leong. Iya, karena bikin seperti begini nggak terlalu susah karena memang fitur bawaan aplikasinya tinggal kita teks aja. Jadi kalau sekarang kita punya gadget udah bisa bikin segalanya sih ya. Betul. Foto bisa dari yang dulu pakai program itu harus pakai komputer, Photoshop ya. Rumit. Kita harus belajar. Sekarang semuanya bisa dijalankan dengan aplikasi sih. Iya. Dan ini
akunnya bisa nama samaran, bisa siapa aja. Jadi nggak wajib nama. Jadi kalau mau memberantas mereka ini kayak mengambil atau mencari jarum di dalam jerami. Betul. Atau seperti memadamkan api di lahan gambut, Mas. Iya, Jadi iya. di atas kayak padam tapi di bawahnya masih nyala. Atau menulis di atas es. Kalau esnya cair gimana, Mas? Iya, makanya hilang kan, susah kan? Iya. Atau menulis di atas agar-agar. Atau lembek ya. Agar-agar tinggal dimakan, Mas, ngapain? Oke. Ya, berarti info tentang Jokowi keturunan China dan orang Tionghoa, kalau di situ dikasih nama Oi Hong Leong. Entah itu kayak paspor atau apa itu ya, nggak jelas ya ini. Mungkin kalau orang yang udah pernah lihat sih itu KTP bukan, Iya. paspor bukan, Ya, atau bisa dimirip-miripin. dimirip-miripin Iya. itu nggak begitu ya, gitu. Karena Pak Haji Joko Widodo tuh orang Solo, bukan orang Cina. Kita nyatakan bahwa Jokowi keturunan Cina dan orang Tionghoa itu adalah hoax. Sah ya? Sah ya? Oke. Pak Jokowi udah kita klarifikasi nih Pak ya. Ini heran nih orang kok seneng banget sih bikin begini. Udah lewat, Pak Jokowi juga 20 November, Oktober udah lengser. Iya, udah Kita habis masa jabatannya. akan sambut presiden baru yang nanti diumumkan oleh KPU, sudah tinggal Ya. rame di MK. Oke. Nanti saya mau tanya satu hal nih sebelum kita Ya. lanjut nih. Ya, Mas. Kan MK kemarin memutuskan bahwa apa ya putusan itu ya? Hoax dan Oh, yang itu yang itu apa sih pasal di Undang-Undang ITE iya sih Mbak Fatia sama Mas Haris saja. Bahwa penyebar hoax mereka- itu tidak bisa dipidana. Iya, dan itu dikabulkan. Itu digabung itu gimana? Itu Iya. ada impact nggak buat penyebaran hoax ini kalau kayak begini? Ya sebetulnya kan sudah ada undang-undang ITE juga, Mas, tanpa perlu nambah pasal itu pun masih bisa harusnya. Dan apa ya susahnya begitu sih, kalau sudah ada aturan pun memang dasarnya orang yang mau ngelanggar ya aturannya akan dilanggar. Dilanggar juga. Susahnya begitu. Jadi memang di sini perlu peran aktif dari masyarakat juga, bahwa kita nggak bisa menyerahkan semuanya ke pemerintah dan yang berkaitan dan aturan, bahwa ya harus ada kesadaran sih. Itu harusnya jangan memanfaatkan momen untuk tidak dikabulkan ini jadi malah makin nambah-nambah. Karena Iya masih- gitu loh. Masih ada undang-undang ITE. Ya itu kan sebenarnya lebih ke politis sebenarnya ya. Betul. Jadi Dikhawatirkan memang dia akan digunakan untuk menyerang lawan politik gitu. ya. Jadi sebenarnya kan kemarin kritik kepada pemerintah kemudian dianggap hoax, kemudian diputus sebagai pidana, kemudian diadili gitu. Iya, Itu yang dikhawatirkan kan? dikhawatirkan begitu. Karena kemarin kan banyak Digunakan, nih. dimanfaatkan untuk alat gitu. Ya. Oke.